Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama, dan biarlah kita boleh menyiapkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Hormat bersama-sama Ibrani 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh semakin dekat kepada Tuhan dan semakin setia untuk terus beribadah kepada Tuhan. Walaupun hari ini sebagian besar dari kita tentu masih menikmati hari libur, tetapi kita bersyukur bahwa di mana 2 orang, 3 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Pada
Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Karsia. Kami persilakan.
Amin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan kita akan baca bersama-sama Alkitab yang terambil dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama ketiga ayat firman Tuhan ini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kristus Yesus telah mati bagi setiap kita di atas kayu salib. Itu adalah karya keselamatan yang begitu besar yang Allah sudah lakukan dan sudah berikan bagi kita. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi alasan bagi kita hari ini. Apapun keadaan hidup kita, seperti apapun kondisi kita, pergumulan apapun yang tengah kita alami, kesulitan hidup apapun yang Tuhan sedang izinkan untuk kita tanggung saat ini. Hal itu semua tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak lagi mampu memuji dan menyembah Tuhan. Karena Ia telah menyatakan kasih-Nya yang terlebih besar bagi setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah pagi ini melalui pujian yang sebentar kita akan nyanyikan, biarlah ini merupakan pujian yang sungguh-sungguh bersumber dari dalam hati kita, karena kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terpujilah nama Allah. Masuk di dalam doa syukur yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudari Ming Hong. Kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat sekalian, kita sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan dengan tema menyembah Tuhan Allah dengan benar.
yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk siap menerima taburan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita dah dikuasai oleh Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita dengar sungguh dapat menjadi berkat baru khususnya di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Kita naikkan pujian, penuhkanlah bejanaku. Dan suruh jiwaku untuk ku nikmati. Kita katakan sekali lagi, aku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu yang kuasa teguhkan hatiku. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Kepada hambanya saya persilakan. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di rumah Tuhan untuk memuji, beribadah, untuk menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Hal itu menunjukkan bahwa kami mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Engkau adalah pemilik atas kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang menciptakan alam semesta ini serta segala isinya. Engkaulah Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan akan kami renungkan. Mohon Kau menerangi hati dan pikiran kami, dan terlebih lagi Tuhan berikan pengertian kepada firman-Mu kepada setiap kami Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam ketaatan untuk terus menyembah Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tema kita hari ini yaitu menyembah Tuhan dengan benar. Menyembah Tuhan dengan benar, dan ini adalah khotbah berseri kita ya di dalam
Keluaran pasal yang ke-20. Kiranya ini boleh menolong kita untuk terus dapat belajar, untuk dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan juga supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita yang pernah berkirim surat begitu ya, atau mungkin sampai hari ini juga orang bisa menerima paket dan lain sebagainya. Yang menentukan sebuah surat atau paket itu sampai ke tujuan adalah kalau alamatnya itu benar, ya. Kalau alamatnya itu benar. Apakah ada yang pernah punya pengalaman menulis alamatnya itu nggak benar? Kemudian barang yang kita kirim atau surat yang kita kirim itu kembali kepada kita. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, apalagi kalau pada zaman kita berkirim surat, kita biasa menulis surat itu bukan hanya sekedar iseng begitu ya. Kalau sekarang sih ada SMS, ada WA gitu, ada yang lain gitu, media sosial dan lain sebagainya, orang cepat. Zaman itu ketika kita mengirim surat itu kita harus benar-benar teliti, kita harus benar hati-hati di dalam menuliskan alamat ya di amplop ataupun di lembar tempat di mana kita akan mengirimkan surat tersebut. Karena apa? Karena apa yang kita tulis, entah kepada orang tua, kepada saudara dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sehingga pesan ataupun tulisan yang di dalamnya itu akan menolong kita untuk berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu yang kita butuhkan ataupun yang kita inginkan, ataupun informasi yang kita sampaikan ataupun kita berikan. Dengan harapan bahwa dengan surat itu akan sampai kepada tujuan tepat waktu. Dan kadang-kadang ya namanya berita begitu ya, datangnya selalu telat begitu. Saya ingat mbah saya meninggal itu sekitar tahun 93 itu. Meninggalnya hari ini, 15 hari kemudian kita yang di Papua baru tahu. Karena keluarga yang di Jawa memberitahu itu pakai surat gitu. Jadi 15 hari kemudian itu pun pakai kilat khusus begitu, sehingga itu sudah cukup cepat pada waktu itu. Nah, jadi ketepatan menulis alamat itu akan menolong kita untuk supaya barang ataupun sesuatu yang kita kirimkan itu tepat sasaran atau sesuai dengan kepada orang yang kita tuju, sehingga orang yang kita tuju itu dapat menerima pesan-pesan yang kita berikan ataupun barang yang kita kirimkan. Tetapi demikian sebaliknya, kalau alamat yang kita tuliskan itu adalah sesuatu yang palsu, salah, maka barang atau sesuatu yang kita kirim itu tidak akan pernah sampai kepada orang yang kita inginkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan satu tema menyembah Tuhan dengan benar? Karena realitanya bahwa di dalam kehidupan orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah yang sudah 430 tahun mereka ada di Mesir, tentunya kehidupan di Mesir, penyembahan berhala di Mesir, penyembahan dewa-dewa di Mesir, itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Sangat melekat di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa Israel yang harus menyembah kepada Allah, yang harus beribadah kepada Tuhan Allah dengan benar. Allah memahami, Allah tahu bahwa bangsa Israel ini sudah dalam tanda kutip tercemar dengan penyembahan-penyembahan berhala yang ada di Mesir, sehingga di dalam memberikan 10 hukum ini Allah memberikan satu pesan yang sangat penting di dalam hukum yang pertama dan yang kedua. Bagaimana di dalam hukum yang pertama Allah memperkenalkan siapa dirinya, yang minggu lalu kita sama-sama sudah mempelajarinya, di mana di dalam ayat 2 dikatakan, Keluaran pasal 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi inilah
hukum yang pertama yang dimana Allah itu memperkenalkan dirinya, bahwa dialah Allah yang menyelamatkan mereka, yang membebaskan mereka, Allah yang memelihara kehidupan mereka selama ini, memperkenalkan diri. Supaya apa? Supaya umat Israel itu mengenal siapa Allah. Karena realitanya mereka tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Mereka tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita puji, yang kita muliakan, maka kita akan salah sasaran yang kepadanya kita beribadah. Saudara, dampak ataupun pengaruh kehidupan di Mesir itu sangat mendarah daging di dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga ada satu pesan yang disampaikan oleh Yosua ketika Yosua itu sudah membagi-bagi wilayah tanah Kanaan kepada umat Israel di dalam Yosua pasal 24 yang tadi sudah dibaca di dalam khotbah. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Di dalam Yosua 14 itu kata Tuhan itu sama dengan yang ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2, akulah Tuhan. Ini adalah pribadi yang sama. Siapa? Yaitu Yahweh, YHWH. YHWH Elohim. Itulah pribadi yang kepadanya bangsa Israel itu harus beribadah, harus takut dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadi beribadah itu harus disertai dengan kesetiaan, dengan ketulusan. Dan dikatakan di dalam kalimat berikutnya, jauhkanlah Allah kecil gitu kan. Allah-nya kecil itu menunjuk kepada berhala ataupun kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Jadi ini sangat jelas. Pesan itu sangat jelas bahwa Yosua itu adalah saksi sejarah. Yosua adalah salah satu generasi yang sama-sama keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Saya bayangkan bahwa Yosua waktu dia menjadi asistennya Musa itu adalah seorang remaja atau seorang pemuda yang benar-benar dapat memahami, melihat dan belajar ataupun bagaimana Yosua itu mengalami apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan umat Israel, apa yang dikerjakan Allah melalui tulah-tulah itu dan lain sebagainya, melalui mujizat-mujizat yang terjadi di padang gurun dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia mampu mengatakan, dia berpesan, jangan beribadah, ya. Jauhkanlah Allah, jauhkanlah berhala-berhala yang kepadanya nenek moyangmu, berarti siapa? Orang tua daripada orang-orang atau umat Israel yang sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yosua memberikan satu pesan itu karena ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dipegang erat-erat oleh umat Israel, bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi dan mempedulikan mereka. Jangan sampai kalian sebagai orang-orang yang sudah di tanah perjanjian, kamu beribadah, kamu menyembah kepada dewa-dewa ataupun kepada berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang di seberang sungai Efrat dan juga di Mesir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pemberian hukum yang kedua yang ada di dalam ayat yang keempat itu menunjukkan bahwa pada zaman kuno, pada zaman itu baik Mesir kuno maupun Israel kuno, penyembahan terhadap berdewa-dewa ataupun berhala itu menjadi sesuatu yang sangat umum terjadi. Kenapa demikian? Karena mereka percaya bahwa dewa-dewa itu dalam tanda kutip hidup di dalam patung-patung itu. Mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka itu hidup di dalam patung ataupun berhala-berhala yang mereka buat. Mereka meyakini itu, bahwa di dalam patung itu ada suatu kekuatan yang dapat dipercaya untuk menyelamatkan mereka. Padahal itu hanyalah sebuah patung buatan tangan manusia
yang didesain oleh manusia. Tetapi itu disembah, padahal itu tidak punya kekuatan apa-apapun. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perintah yang kedua ini, janganlah membuat patung bagimu dan lain sebagainya. Ini mengingatkan bahwa bangsa Israel itu harus sungguh-sungguh memahami bahwa yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir itu adalah Tuhan Allah, di mana mereka harus sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Dan di dalam bagian ini juga Allah mau mengingatkan kepada mereka bahwa umat Israel yang dibawa ke padang gurun, supaya di sana pun mereka beribadah kepada Tuhan Allah, bukan kepada yang lainnya. Karena Allah yang membebaskan mereka dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun, bukan kepada patung-patung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, boleh nggak sih orang Kristen membuat patung? Ya boleh-boleh saja. Dalam artian hanya untuk tujuan seni, itu toh, nggak ditambah-tambah. Jadi kalau buat patung untuk disembah nggak boleh. Tapi kalau ya untuk dipatung dengan tujuan seni, nah itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Membuat segala sesuatu untuk tujuan seni, melukis burung, bikin patung burung dan lain sebagainya, itu tidak ada persoalan sebetulnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang membuat sesuatu lalu disembah. Nah kalau ya kadang-kadang kita lihat ada orang yang nyembah tombak, nyembah keris, nyembah pusaka dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah pemberhalaan pada sesuatu, pada benda yang sesungguhnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah itu sudah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, kemudian Tuhan memberikan perintah jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Baik itu patung yang menyerupai sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bawah bumi. Dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi umat Israel harus sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang benar. Jangan sampai menyembah kepada sesuatu yang salah, sehingga ibadah mereka itu tidak tepat sasaran, tidak sampai tujuan. Kalau umat Tuhan Israel menyembah kepada Tuhan yang salah, yaitu kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah karena salah alamat, salah sasaran, salah tujuan. Nah, sehingga pada pagi hari ini saya memberikan satu penekanan, kita harus sama-sama menyembah Tuhan Allah itu dengan benar. Dengan cara seperti apa? Dengan terus mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi yang kita kenal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita ibadah, kita harus memiliki satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang cara, karena setiap gereja punya liturgi masing-masing. Dan mana liturgi yang benar? Semuanya benar ketika liturgi itu ditujukan kepada Allah. Penyembahan untuk akulah Tuhan Allahmu. Jadi saudara, kalau ditanya mana sih Pak liturgi yang benar, punya Katolik, punya GKI, punya GKJ atau punya gereja mana? Kita tidak bisa, karena mereka punya dasar teologi masing-masing, ayat Alkitabnya ada. Tetapi yang terpenting adalah kepada siapa kita itu beribadah, supaya ibadah kita itu sampai ataupun tepat sasaran ataupun sampai kepada Allah itu. Itu Allah yang benar, Allah yang kita sembah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Mengapa kita harus menyembah Tuhan Allah dengan benar, saudara? Dari perikop ini ada dua alasan mengapa saudara dan saya harus menyembah Tuhan Allah itu dengan benar. Alasan yang pertama adalah sebab Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Kita sama-sama perhatikan ayat yang kelima. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan,
Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kata yang sangat menarik untuk kita perhatikan, bahwa salah satu sifat Allah adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu ketika melihat manusia itu tidak beribadah kepadanya. Allah yang cemburu ketika melihat, menyaksikan manusia yang tidak setia kepadanya. Allah yang cemburu, Allah yang marah terhadap sesuatu yang berdosa, sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh manusia ketika dia beribadah tetapi bukan beribadah kepadanya. Saudara, kata cemburu di sini dipakai ya biasa dipakai di dalam realitas pernikahan. Ya, suami istri itu akan cemburu ataupun menaruh perasaan cemburu ketika pasangannya itu selingkuh ataupun melakukan perselingkuhan. Betul ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, rela nggak pasangan kita itu selingkuh? Bu Karsia jawabnya tidak. Kok cuma Bu Karsia, yang lain juga? Kita pasti akan marah ketika pasangan hidup kita melakukan perselingkuhan. Betul ya? Kita akan marah. Kami kadang-kadang suka bercanda. Nat, kalau papamu selingkuh, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang dilakukan, Nat? Apa yang dilakukan? Diusir dari rumah. Kasih uang enggak? Enggak. Diusir dari rumah. Berapa lama? Setahun. Sampai menyesali gitu ya. Ya saudara, itu cuma bercanda gitu, kadang-kadang kita bercanda. Tapi dia udah paham bahwa seorang suami, seorang istri, orang tua, pasangan hidup itu harus setia. Karena ketika salah satu melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, itu adalah kehancuran dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena yang terjadi ketika dalam sebuah keluarga, ketika terjadi perselingkuhan, entah itu dilakukan oleh suami atau istri, maka yang ada suasana di dalam rumah itu adanya adalah kemarahan. Suasananya suasana hati. Kita sebagai pasangan hidup kita akan terus-menerus dikuasai oleh kemarahan. Dan itu ya tidak semua orang ya bisa menerima perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya. Walaupun kadang-kadang ada, tetapi saya yakin di dalam hati kecilnya dia menyimpan kemarahan itu, menyimpan kecemburuan. Kenapa? Karena pasangan hidupnya melakukan satu perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak terpuji, melakukan perbuatan pengkhianatan, sehingga akan menimbulkan kemarahan di dalam hati pasangan. Itulah gambaran yang diungkapkan oleh Allah di dalam bagian ini, bahwa ketika kalau kamu sebagai umatku, sebagai orang yang sudah aku tebus, yang sudah aku keluarkan dari perbudakan di Mesir, kamu masih beribadah kepada ilah-ilah ataupun kepada dewa-dewa orang Mesir, aku adalah Allah yang cemburu, aku akan marah. Aku akan melakukan penghukuman terhadapmu. Jadi saudara, hal itu apa yang dikatakan oleh Allah ketika mengatakan bahwa aku adalah Allah yang cemburu, itu bukan sesuatu yang main-main. Itu adalah sesuatu yang serius. Salah satu contohnya saudara, ini salah satu. Karena berarti ada salah dua, salah tiga gitu ya. Ini salah satu saja, kita akan lihat dalam Bilangan, saya bacakan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-25, ketika bangsa Israel itu menyembah berhala, saudara. Saya bacakan ayat 1 sampai 3. Bilangan pasal 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab.
Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Jadi saudara, laki-laki yang sudah bersuami dari umat Israel, ketika mereka ada di padang gurun, dikatakan di Sitim, para laki-laki itu berselingkuh dengan siapa? Perempuan-perempuan Moab. Mereka berzinah secara fisik, benar-benar berzinah, melakukan hubungan suami istri yang bukan dengan pasangannya, bukan dengan suaminya atau bukan dengan istrinya. Jadi berzinah secara fisik, dan bukan hanya secara fisik, tetapi juga berzinah secara rohani. Di dalam ayat 2 dikatakan perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Kemudian bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Perzinahan rohani itu terjadi. Padahal di dalam Keluaran mereka sudah diingatkan supaya mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan. Lalu hukuman apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-9? Di sana dikatakan orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Jadi saudara, dalam sekejap 24.000 orang dari umat Israel dibunuh, dimusnahkan oleh Allah karena mereka melakukan perzinahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena Allah itu adalah pribadi yang jahat, tidak. Tetapi ini adalah sebuah ketetapan, hak prerogatif Allah supaya bangsa itu menjadi umat yang sudah ditebus, supaya mereka beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian saudara, di dalam kehidupan kita, saudara dan saya dipanggil untuk beribadah, untuk menjadi umat Tuhan yang setia, yang beribadah dengan tulus ikhlas kepada Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Allah itu adalah Allah yang cemburu. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita beribadah kepada Tuhan, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang tidak menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan tidak menyembah kepada Allah lain. Kita tidak menduakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena hari ini ada begitu banyak berhala di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak setia kepada Tuhan, sehingga kita tidak mentuhankan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika ada masalah, ada persoalan apapun, masih banyak orang-orang yang hari ini masih menyembah ataupun datang kepada orang-orang pintar katanya, kepada dukun-dukun, tidak datang kepada Tuhan, minta petunjuk dan lain sebagainya. Padahal Alkitab sudah memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan petunjuk dalam hidup kita bagaimana saudara dan saya harus hidup setia kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya kalau masih bingung dan minta petunjuk, boleh datang kepada hamba Tuhan untuk minta nasihat, minta petunjuk dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak salah jalan. Nah demikian juga mungkin ada di antara kita di rumahnya, mungkin masih ada, nggak ada di sini kali ya, nyimpan jimat begitu ya. Ada jimat yang ditaruh di mana-mana dengan apa? Dengan alasan bahwa itulah nanti yang akan menolong kita, yang akan dia punya kekuatan dan lain sebagainya. Itu ada jimat-jimat. Tetapi juga ada orang-orang Kristen yang
Salib itu dijadikan jimat, pasang salib di mana-mana, pasang ayat kitab suci di mana-mana. Ya kalau itu dipasang buat dihafalin apa segala macam tidak masalah. Tetapi ketika ditanya, lu buat apa itu salib, ada di pintu sono, ada di dinding sini, dinding sono. Iya Pak, karena saya ini akhir-akhir ini tuh merasa diganggu oleh makhluk halus. Jadi dengan salib-salib, dengan ayat Alkitab, saya berharap bahwa makhluk halus itu tidak mengganggu saya lagi. Saudara, tidak salah memasang salib di rumah, tidak salah memasang ataupun ada tulisan ayat kitab suci di rumah kita. Tetapi kalau kita sudah mempercayakan diri kepada benda-benda tersebut, maka itu sudah menjadi satu pemberhalaan. Dulu saya pernah, saudara, sehingga itu saya juga disadarkan. Saya dulu kalau tidur itu kitab suci itu saya taruh di sebelah saya, di bantal, sebelah bantal, waktu masih remaja. Tujuannya apa? Supaya kalau malam itu saya tidak diganggu, supaya kalau malam itu saya tidur saya itu nyenyak dan tidak diganggu oleh hantu. Karena saya merasa bahwa rumah tempat di mana saya tinggal, bukan di rumah di kampung waktu saya masih di Surabaya, karena itu adalah rumah kosong yang sudah bertahun-tahun kemudian sama pihak kantor dibeli, dibangun, dan itu jadi kantor dan dibuatkan satu kamar untuk saya tidur di situ. Itu hampir tiap malam itu di ruang mesin itu bludak. Saya cari ya nggak ada apa-apa. Tapi di situ saya mendengar ada bunyi yang kalau setiap tengah malam menjelang subuh begitu, itu kayak ada tikus yang sedang bertengkar, kayak ada kucing yang sedang lari-larian, tapi nggak ada bunyinya, maksudnya nggak ada ngeong-ngeong, itu nggak ada. Jadi kayak semacam, karena itu masih ada mesin yang belum difungsikan, itu ditutup triplek gitu kan. Jadi seolah tripleknya itu saya mendengar bahwa triplek itu ditutuin begitu, dibuat mainan. Jadi saya merasa takut. Ya sudahlah, saya taruh Alkitab sebelah. Suaranya hilang enggak kalau malam? Enggak, kadang-kadang masih ada. Nah jadi saudara, dalam tanda kutip saya memberhalakan Alkitab sebagai jimat. Untuk apa? Supaya saya tidurnya nyenyak, karena besok harus kerja. Karena setiap malam kadang-kadang saya mendengar bunyi-bunyi aneh di dalam rumah tersebut. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya sebuah contoh. Kenapa demikian? Kenapa kita nggak boleh memberhalakan? Tadi saya katakan saya tidak melarang kita taruh salib. Saya tidak melarang kita menaruh lukisan ataupun ayat Alkitab di dinding. Karena itu adalah identitas diri kita sebagai pengikut Kristus. Tapi kita tidak boleh menyembah, tidak boleh mengandalkan. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang memperkenalkan akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, dalam segala situasi dan kondisi apapun, Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Kita harus sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, yang akan menolong, menopang seluruh kehidupan kita. Allah yang akan memelihara kehidupan kita. Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, yang dapat saudara dan saya andalkan. Allah yang akan senantiasa memimpin kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita. Memimpin segala sesuatu yang kita kerjakan, memimpin kita untuk menyelesaikan, mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Kita harus mempercayakan diri kepada Allah, kepada pribadi kita, bukan kepada benda-benda. Karena itulah yang seringkali mensugesti kita benda-benda itu. Kita menganggap. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita memberhalakan sesuatu, dikatakan Allah itu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kenapa keturunan yang ketiga dan keempat itu disinggung, saudara? Karena ini adalah sebuah peringatan buat bangsa Israel. Ketika engkau sebagai orang tua
yang mengenal Allah, yang mengalami Allah, ketika engkau berubah setia, ketika engkau membenci Tuhan dengan tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak cucumu, maka itulah penghukuman bagi mereka. Kenapa demikian? Karena ketika ada orang tua yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak cucunya, ketika ada orang tua yang tidak bisa menjadi teladan di dalam kehidupan rumah tangga, maka cucu cicit, terutama anaknya, itu juga tidak mendapatkan satu pendidikan, satu pengenalan akan Tuhan. Jadi perintah ini juga merupakan satu peringatan buat setiap orang tua bahwa memiliki Tuhan Allah di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah sesuatu yang penting untuk dihidupi dan juga untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Orang tua harus memperkenalkan anak-anaknya ini, membawa anak-anaknya untuk mengenal Tuhan melalui kehidupan mereka sehari-hari, melalui ibadah sehari-hari, sehingga anak-anak di dalam keluarga itu dapat mengenal Allah dengan benar. Jadi ini saudara sebagai satu perintah yang tidak boleh diabaikan. Karena ketika ada orang tua yang tidak hidup di dalam ketaatan, ketika ada orang tua yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan, itu akan berimbas kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu dapat mengenal Tuhan Allah jika orang tuanya tidak mengenalkannya? Bagaimana anak-anak di dalam kehidupan rumah tangga itu bisa mengenal Allah kalau orang tuanya tidak pernah mengajak mereka untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah itu? Maka mereka akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Dan itu adalah dosa setiap orang tua yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu saudara, ketika kita sudah mengenal Allah di dalam melalui iman kepada Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh menghidupinya. Kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa mengenal Allah. Kita harus membawa mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat merasa senang sebagai seorang hamba Tuhan ketika ada keluarga-keluarga yang ketika mereka datang beribadah, mereka membawa anak-anaknya, membawa cucu-cucunya ke gereja untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga berkat yang Tuhan janjikan, berkat yang Tuhan berikan, itu akan tetap dinikmati. Jadi saudara, itu alasan yang pertama mengapa saudara dan saya harus menyembah Tuhan dengan benar. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, Allah yang akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya. Kemudian alasan yang kedua, sebab Tuhan Allah adalah Allah yang maha kasih. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 itu adalah sesuatu yang dipertentangkan, ya, sesuatu yang boleh dikatakan sifat daripada Allah, ya, yang cemburu tadi itu. Dia cemburu, dia akan membalaskan kesalahan orang tua, dosa orang tua kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Keturunan dari siapa? Orang-orang yang membenci Allah. Orang-orang yang membenci Allah itu orang-orang yang tidak setia, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tetapi berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah ini Tuhan berikan kepada siapa? Kepada beribu-ribu orang yang mereka mengasihi aku, mengasihi Tuhan. Tetapi kasih itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ada kalimat selanjutnya, yang berpegang pada perintah-perintahku. Makanya tadi saya katakan bahwa belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, itu sesuatu yang penting untuk saudara dan saya lakukan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, supaya kita tidak salah jalan ketika mengambil keputusan ataupun ketika kita mau bertindak untuk hal-hal yang prinsip di dalam hidup saudara dan saya. Ingat, ada perintah-perintah
Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar dengan mulut kita, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga harus diwujudkan melalui apa? Berpegang perintah-perintah Tuhan. Menjadikan prinsip-prinsip firman Tuhan itu menjadi tuntunan di dalam hidup saudara dan saya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau tadi kata cemburu ataupun kecemburuan Allah itu digambarkan tadi seperti hubungan antara suami istri yang salah satunya melakukan perselingkuhan, pasti ada kebencian, ada marah. Oleh sebab itu semua katakan bahwa kasih Allah itu juga dapat kita gambarkan, kita pahami ketika kita menjadi pasangan hidup yang setia, yang mengasihi pasangan hidup kita itu dengan sungguh-sungguh. Karena pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Kekudusan dalam pernikahan harus dijaga. Saya mengatakan bukan berarti dalam rumah tangga nggak ada konflik, konflik pasti ada. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi pasangan hidup kita, konflik bisa diselesaikan nggak? Bisa. Konflik apapun yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika kita masih setia, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi pasangan hidup kita bisa menyelesaikan konflik itu. Betul ya? Betul apa betul? Betul. Kita itu mau setia mau sampai seperti apa kepada pasangan hidup kita, masalah dalam rumah tangga itu ada enggak? Tetap ada. Bisa enggak diselesaikan? Bisa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu tadi saya katakan bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus sungguh-sungguh kita pegang, harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah bagaimana saudara dan saya itu mengasihi pasangan hidup kita masing-masing, setia, menjaga kekudusan pernikahan itu, menjaga kekudusan hubungan itu. Sehingga masalah konflik apapun dalam hidup rumah tangga itu dihadapi bersama-sama, diselesaikan bersama-sama di dalam hidup rumah tangga. Ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia, ibadah dengan tulus ikhlas di dalam hidup saudara dan saya, tidak pernah menyembah berhala, masalah hidup kita tetap ada enggak? Masalah tetap ada. Tapi kita punya Tuhan. Ketika saudara dan tetap setia kepada Tuhan, sekalipun di dalam bagian ini Tuhan memberikan berkat-berkatnya, Tuhan mengasihi, tetapi Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang berpegang. Tetap ada kasih Tuhan. Sekalipun saudara dan saya menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, bukankah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus tetap ada masalah kan? Tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Betul ya? Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita setia kepada Tuhan. Tuhan setia kepada kita. Itu adalah janjinya kepada orang-orang, beribu-ribu orang, artinya tidak bisa dihitung. Kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa kepada orang-orang yang mau berpegang kepada perintah-perintahnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kepada setiap kita supaya dalam hidup kekristenan kita tidak main-main dengan Tuhan. Kita tidak main-main dengan kehidupan kita.
Kita tidak bermain-main lagi dengan dosa, tetapi kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Sehingga kehidupan saudara dan saya bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita maupun di dalam seluruh kehidupan kita yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu tidak bisa pura-pura. Kalau kepada orang lain mungkin bisa pura-pura, tetapi kasih kita kepada Tuhan itu tidak pura-pura, tidak bisa pura-pura. Karena Tuhan yang kita sembah, tadi saya katakan, Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang mengetahui isi hati kita. Oleh sebab itu ketika kita datang menyembah Dia, sikap hati kita ini adalah kita harus memiliki sikap hati yang benar. Bahwa aku datang, aku mau memusatkan ataupun aku mau mengarahkan seluruh kehidupanku hanya untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, maka seluruh kehidupan kita harus berpusat kepada Tuhan, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka dikeluarkan dari perbudakan, mereka dibawa ke padang gurun supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Demikian juga dalam hidup setiap kita. Kita datang untuk beribadah pada hari Minggu, anggap saja hari Minggu. Ya memang kita datang ibadah hari Minggu begitu. Sebagai rasa syukur bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan selama kehidupan kita beberapa hari belakangan ini. Menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Menyembah bersama-sama dengan anggota jemaat yang lain. Kalau di rumah kita menyembah secara personal, secara pribadi, ataupun secara keluarga kita. Nah, oleh sebab itu, seseorang yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan itu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya setiap hari, termasuk ketika saudara dan saya datang ke tempat ini, menyatakan bahwa aku sudah mengalami kasih Tuhan, aku sudah mengalami berkat Tuhan dalam hidupku, aku sudah dipelihara oleh Tuhan, aku tidak berkekurangan, aku berkecukupan, aku tidak sakit, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan aku kesembuhan. Aku datang ke rumah Tuhan untuk beribadah karena Tuhan itulah Allah yang memberikan segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara dan saya datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini, itu menunjukkan rasa syukur kita bahwa Tuhan sudah memberkati hidup setiap kita. Dan ketika kita merasakan itu adalah kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, di sepanjang kehidupan kita, kita harus menyerahkan hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan memperlakukan Tuhan Allah itu seperti rewang. Tahu ya rewang ya? Pembantu. Butuh apa-apa, panggil. Butuh apa-apa, datang. Berdoa. Kadang-kadang kan kita itu seperti itu. Kadang-kadang orang itu memperlakukan Tuhan itu seperti rewang. Supaya dia itu melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Yang kita minta. Betul ya? Kita nggak boleh memperlakukan Allah itu seperti rewang, seperti pembantu. Karena dia bukan rewang kita. Dia bukan pembantu kita. Tapi Tuhan mau supaya kita datang dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, milikilah cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyembah Tuhan Allah dengan benar. Maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka kehidupan saudara dan saya akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena itulah janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus menyembah Engkau dengan benar ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah yang mengasihi setiap kami, yang mau taat setia, yang mau beribadah dengan tulus ikhlas, dan yang mau sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami, supaya di dalam kehidupan ini kami tidak menciptakan berhala-berhala dalam hidup kami. Karena kami memiliki Tuhan Allah yang hidup, yang kepadanya kami beribadah. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan hidup setiap kami masing-masing. Dan apabila ada di antara kami Tuhan yang masih menyimpan berhala-berhala dalam bentuk apapun itu Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap anak-anak-Mu untuk memiliki keberanian membuang segala berhala itu dan tidak lagi mengandalkannya. Bimbinglah setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka, untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan dan tidak menduakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada penginjil Rita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, dan kiranya firman Tuhan sungguh boleh menjadi berkat bagi kita untuk terus menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang benar. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan kembali menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, semua karena anugerah-Nya. Puji Yesus penebusku. Yang sedang bangkit berdiri. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamat. Kebesarannya, puji Yesus selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan kembalikan segala hormat dan pujian kepada Allah untuk mengakhiri ibadah ini. Kita akan naikkan pujian doksologi dan nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Hadi, dan kita sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia malaikat. Bapa di Bapa, Putra dan Roh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah anak-anak Tuhan yang hidup setia kepada Tuhan Allah kita, dan jadilah anak-anak Tuhan yang beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ada beberapa warta jemaat yang akan saya bacakan untuk kita semua. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah minggu depan, tanggal 30 April, liturgis oleh Ibu Karsia, doa syafaat Lusiawati, doa syukur Bapak Tanto, dan LCD Saudari Tiara, pemusik Saudari Leni. Lalu kemudian persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 18 WIB. Bagi jemaat yang punya anak muda-mudi remaja boleh dihimbau untuk bisa gabung dalam persekutuan youth setiap hari Sabtu di gereja kita ya. Lalu ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi. Jadi bagi jemaat juga yang punya anak atau cucu boleh untuk mengajak mereka seperti tadi Bapak Pendeta Hadi sudah katakan ya, agar anak-anak kita sedini mungkin mereka sudah mengenal Tuhan, untuk gabung di ibadah sekolah minggu. Lalu kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18 WIB. Ini juga masih menjadi pergumulan kami karena jemaat kita masih belum begitu antusias untuk ikut dalam persekutuan doa setiap hari Rabu, dan kami sangat berharap jemaat boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan doa ini. Bisa gabung setiap pukul 18 WIB ya, setiap Rabu di gereja kita. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 yang dilayani oleh saya dan Bapak Pendeta Hadi. Jadi bagi jemaat yang ingin cerita, ingin didoakan, boleh datang ke gereja di hari Kamis ya, di ruang ibadah sini. Lalu kita bersyukur gereja kita akan memulai persekutuan Bahtera yang akan dimulai pada bulan depan. Ini akan dilaksanakan pada setiap hari Jumat pertama dan Jumat ketiga. Jadi dalam sebulan itu cuma ada 2 kali,
yaitu di hari Jumat pertama dan Jumat ketiga ya, pukul 19 WIB. Jadi di Bahtera ini segala usia, segala umur, mulai dari anak sekolah minggu sampai usia dewasa, lansia, semua boleh gabung. Bahtera ini nanti kita akan khusus sharing tentang firman Tuhan. Kalau tatap muka ibadah seperti ini kan hanya satu arah ya, paling pengkhotbah yang ngomong kita duduk diam. Tapi di Bahtera ini nanti dua arah. Kita berharap jemaat boleh sharing, boleh cerita tentang pengalaman hidup, boleh juga kita saling mendoakan, dan masih banyak hal-hal yang lain. Kita akan mendalami firman Tuhan lebih dekat satu dengan yang lain. Jadi kami sangat berharap jemaat boleh ikut ambil bagian dalam Bahtera ini. Ya, jadi nanti setiap minggu kami akan umumkan, bahkan juga nanti akan kami bantu untuk mengumumkan di grup gereja ya, grup WA gereja supaya jemaat boleh ikut. Demikian dan doakan hal ini juga supaya sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, boleh menjadi wadah untuk kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Demikian saya akan mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam sejahtera bagi saudara-saudari kita. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.